Ya tentang yang ويشرح لي صدري ويسمعني واحلل عقدة من لساني يفقهوا depan. Hendak lagi duduk di situ. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu wa anhu anzal al-bab tsani. Al-bab tsani ta'ala. Fi fadilatil shaum. Masuk ke bab ke-13. Kalau jalan lagi saya akan masuk di dalam madrasah Ramadan. Ini pas banget. Bab ke-13 membahas tentang fadilahnya berpuasa. Qala Allah Ta'ala fima hakahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana yang telah diceritakan atau disampaikan oleh kekasihnya itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Ta'ala, kullu hasanatin bi asyri amsalika ila sab'ami'atin dhi'fin illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Kadza fil ihya. Allah Ta'ala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Setiap perkara yang baik, segala macam bentuk kebaikan, segala macam bentuk hasanat yang diperbuat oleh manusia, maka Allah akan ganjar dengan 10 kelipatan. Ila sab'ami'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi setiap kebaikan itu pahalanya bervariasi. Ada satu kebaikan yang kalau diamalin diganjar 10 sama Allah. Macam-macam sampai 700. Ada satu kebaikan yang kalau diamalin pahalanya itu digandakan sama Allah sebanyak 700. Ada yang kayak gitu. Kecuali puasa, kata Allah. Ila shaum, ila siyam. Kenapa puasa? Kalau Kalau puasa nggak ada batasannya. Kecuali puasa nggak ada batasannya. Ya kita nih, misal contoh kayak kemarin sholat pakai siwak, 2 rakaat pakai siwak, pahalanya kayak 2 rakaat berjamaah, pahalanya seperti ini, sekian derajat. Orang baca sholawat 1 kali buat Nabi, Allah ganjar, Allah kasih dia sholawat, Allah berselawat buat dia sebanyak 10 kali. Ada paku depan mata kita angkat, kita singkirin biar orang nggak keinjak. Ngamalin kebaikannya berapa itu? 1 kan? Tapi Allah catat 10 kali. Banyak macam-macam.
Amalin ini pahalanya sekian, ngamalin ini pahalanya sekian, padahal yang diamalin cuma sekali. Maju, maju, maju ke depan, maju ke depan sini, situ tuh, samping abangnya. Saya ngomong lagi, pindah lagi. Duduk yang rapi. Ya, begini. Yang ikutin Sarji. Ngamalinnya satu kali tapi diganjar sama Allah berlipat-lipat. Kecuali puasa. Kalau puasa nggak ada tuh nilai batasan dari balasan yang Allah bagikan. Kenapa? Fa innahu li kata Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya puasa itu hanya untuk Allah. Orang nggak bisa nyombongin, nggak bisa orang pakai puasa buat sombong-sombong, nggak bisa. Tapi orang bisa pakai sodako tujuannya buat sombong. Orang bisa pakai i'tikaf di masjid, amalan i'tikaf di masjid buat sombong, bisa. Buat riya, ngamalin sesuatu kebaikan ditujukan untuk orang lain biar dipandang hebat sama orang, biar dipandang mulia sama orang. Hah? Tapi coba amal ibadah puasa, bandingin sama amal ibadah yang lain. Zakat bisa dipakai buat sombong, bisa disusupin kesombongan, bisa. Jangan zakat, haji lagi bisa. Haji bisa nggak? Bisa aja, bisa banget. Buktinya apa? Buktinya banyak orang pulang haji nggak dipanggil pakai gelar Pak Haji. Kecewa dia, marah dia. Tapi kita lihat puasa, coba amal ibadah puasa. Orang puasa nggak puasa kita bisa bedakan nggak? Nggak bisa, nggak ketahuan. Besok bulan Ramadan orang lewat depan depan kita, kelihatan nggak tuh dia puasa nggak puasa? Nggak kelihatan kecuali dia benar-benar menampakkan dirinya nggak berpuasa. Entah dengan diminum terang-terangan depan kita, atau dimakan depan kita, atau diperokok depan kita. Nih hanya satu-satunya ibadah yang nggak bisa kita bedain antara yang mengamalkan sama yang nggak mengamalkan. Maka itu kata Allah Ta'ala, fa innahu li. Maka sesungguhnya berpuasa itu hanya untukku. Statusnya dirahasiakan dari orang lain. Dari manusia ini dirahasiakan. Mau nggak mau akhirnya yang menjalankan ibadah puasa karena nggak bisa dipakai buat sombong, akhirnya cuma ditujukan buat lillahi ta'ala, benar-benar lillahi ta'ala di puasa. Dijaga puasa jangan sampai batal. Insya Allah berlomba, berjuang untuk jaga puasanya. Paham? Maka itu maka dari itu Allah Ta'ala katakan fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku. Memang Allah bikin kayak gitu tuh, puasa cuma buat Allah Ta'ala, karena nggak bisa dipakai buat hamba. Apa namanya, sombong-sombong. Nggak bisa dipakai sama hamba, dibuat untuk sombong-sombong, dipamer-pamerin orang. Kalau yang lainnya bisa banget. Sopan santun, akhlak bisa dipakai buat pura-pura biar orang lihat baik. Ini orang masya Allah. Bersih masjid apa aja bisa dipakai buat sombong, buat manipulasi orang. Kalau puasa nggak bisa. Puasa nggak bisa.
Orang sekarang lagi nggak puasa, tapi dekat-dekat maghrib dilemes-lemesin, dikering-keringin bibirnya. Kita anggap dia puasa. Mirip kan kok main puasa? Mirip apa yang puasa? Padahal dia nggak puasa. Maka dari itu, berhubung puasa ini kata Allah Ta'ala buat Allah, maka ganjarannya pun, pahalanya pun, apa kata Allah? Wa ana ajzibi. Aku yang bakal mencukupi pahalanya. Cuman Allah yang tahu pahalanya berapa. Kali puasa diganjar berapa sama Allah yang tahu cuman Nabi nggak dikasih tahu. Nabi nggak dikasih. Saking mulianya tuh ibadah puasa. Nah, itu dikatakan tadi sama Allah Ta'ala as-somli wa ana ajzibi. Puasa itu hanya teruntuk buatku dan aku yang akan mencukupi pahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Lisaimi farhatani yafrahu bihima. Bagi orang yang berpuasa, Allah bagi dia dua kebahagiaan. Apa dua kebahagiaan itu? Yang pertama, farhatun inda iftarihi. Yang pertama, Allah bagi orang-orang, buat orang-orang yang berpuasa, yaitu pada saat berbuka. Orang puasa seharian dari pagi sampai maghrib, pas dengan azan maghrib, girang aja. Girang bahagia tuh, Masya Allah. Allah kasih kebahagiaan. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua, kebahagiaan di saat dia menjumpai Tuhannya. Kedua, kebahagiaan waktu di apa namanya? Waktu nanti dia berjumpa sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ahli puasa, orang-orang yang senantiasa menjaga puasanya nanti ketemu sama Allah Ta'ala itu ada hal yang spesial. Karena kenapa? Dia bakal melihat balasan-balasan pahala-pahala yang Allah udah siapin buat dia. Nanti dia terima tuh gajinya, bayarannya dari Allah Ta'ala waktu dia ketemu sama Allah. Apalagi fadilahnya puasa, kata Rasulullah SAW, la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sesungguhnya aromah bau mulutnya orang yang berpuasa, kata Rasulullah SAW, di sisi Allah Ta'ala itu lebih harum daripada baunya minyak kasturi. Oh, jadi ilu kan ya? Kerugian kali ya. Oh ya.
Allah gitu. Boleh. Puasa itu masya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ghanimatil baridah. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya atas kalian itu senantiasa ambil rampasan perang yang dingin. Kata sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ghanimatul baridah. Ya Rasulullah, harta rampasan perang yang dingin itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, as-sawm fi syita al-ghanimatul baridah. Puasa di musim dingin itu adalah harta rampasan perang dingin. Anjuran puasa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, satu hari. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Maka Allah bakal ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu dengan yang akan datang. Masya Allah. Ay minas shaghair al-muta'alliqa ay minas shaghairi al-muta'alliqati bihaqillahi ta'ala. Maksudnya dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Dosa yang punya hubungan sangkut paut sama Allah Ta'ala. Kalau sama hamba enggak diampuni sama Allah. Haknya hamba itu. Kalau sama Allah diampunin, kalau sama hamba ada dosa yang bersangkutan sama hamba enggak diampuni sama Allah. Sampai itu hamba mendapatkan maaf dari hamba tersebut, baru Allah maafkan. Puasa satu hari nih, puasa satu hari. Fa idza tamma ramadhanu la yuktabu alaihi dzambun ilal haulil akhir.
Maka di saat dia melaksanakan puasa Ramadan sempurna 30 hari. 30 hari sempurna nih. Gak ada yang bolong. Apa kata Nabi? La yuktabu alaihi dzambun. Maka nggak ada satu dosa pun yang dicatat, yang tercatat di dalam buku amalnya. Ilal haulil akhir, sampai tahun berikutnya. Sampai masuk Ramadan berikutnya. Kalau dia apa namanya? Karena Rasulullah bilang, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara." Orang berpuasa satu hari aja di bulan Ramadan, per hari aja. Allah hapusin tuh dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dosa kecil yang punya hubungannya ke Allah. Kalau minum khamr dosa gede. Main judi dosa gede, itu dosa-dosa kecil yang kita nggak sadar, nggak dicatat sama Allah. Kalau dia berhasil goal puasa Ramadannya sampai 30 hari rapi, maka nggak ada dosa satupun dosa kecil itu yang dicatat, yang tercatat di buku amalannya itu sampai tahun berikutnya. Enak banget itu. Di Ramadan kita bersihin diri, kita jaga diri kita, nggak lakuin dosa. Diampuni nama Allah dosa kita, masuk Idul Fitri. Catatan kita bersih, habis semua. Enaknya lagi kalau kita nggak punya dosa besar sama Allah dan nggak punya dosa sama orang. Tugasnya cuma apa? Jagain diri aja sampai tahun berikutnya. Jagain diri sampai tahun berikutnya. Jangan sampai kecebur di dalam perbuatan dosa. Fa in mata qabla Ramadan akhir ja'a yaumil qiyamati wa laisa alaihi dzambun. Seandainya sebelum datang Ramadan yang di tahun depan itu, seandainya dia mati sebelum Ramadan sebelum Ramadan baru datang, sebelum Ramadan yang baru itu tiba, apa kata Nabi SAW? Maka dia bakal datang besok di hari kiamat walaisa alaihi dzambun, dalam keadaan enggak punya dosa satupun. Sebelum Ramadan yang baru tiba, dia udah meninggal, dia wafat, maka Allah bakal datangkan dia pada hari kiamat enggak memiliki satu dosa pun. Kurang nikmat apa lagi? Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau adzinallahu ta'ala li samawat wal ardi an tatakallama la qalata busyra liman shoma ramadhana bil jannati." Seandainya langit dan bumi Allah berikan izin buat bicara, maka keduanya akan mengucapkan busyra liman shoma ramadhana bil jannati. Berbahagialah kalian, beruntunglah kalian orang-orang yang berpuasa Ramadan, yang menjaga puasa di bulan Ramadan, karena Allah telah mempersiapkan surga untuk kalian. Kalau langit sama bumi diizinin ngomong, dia bakal ngomong kayak gitu. Makanya jangan sembarangan tuh ngeremehin puasa Ramadan. Dijaga puasa Ramadan. Didik kita punya keluarga. Jalanin puasa. Umur baru 7 tahun, umur baru 5 tahun, 6 tahun, kasih dia belajar puasa dulu. Sampai jam 9 pagi, sampai jam 12 siang. Terus kayak gitu. Dididik puasa sampai Masya Allah, ntar umurnya 8 tahun udah bisa full puasa. Umur segitu dosa belum balik, dosanya belum ada lagi, Masya Allah. Puasanya lancar,
Yang ditulis hasanat aja, hasanat yang nyampe ke orang tuanya juga tuh. Makanya sayang banget ya Allah, sayang banget. Sayang kalau nggak puasa. Terlebih orang yang pede, sok pede, eh, sok pede, sok keren, pakai nggak puasa terang-terangan bulan Ramadan. Ya sayang. Ente ini Allah lagi berbaik-baik, bermurah-murah hati pada kita. Dia ditantang Allah dengan caranya yang buruk. Dia bangga batalin puasanya. Dia bangga nggak berpuasa di bulan Ramadan. Allah, Allah mau bagi surga buat dia. Ditolak. Sama aja ditolak. Sorry ya Allah, saya nggak mau surga. Secara nggak langsung kan begitu. Allah udah siapin nih. Allah udah siapin surganya, pintunya, udah siapin sama Allah Ta'ala, sungainya di dalam surganya. Allah udah siapin khusus buat orang-orang yang berpuasa. Spesial. Allah jadiin puasa itu perisai buat kita biar aman dari api neraka. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal gital, kata Nabi. Puasa itu Allah jadikan perisai untuk kalian, menjadi pelindung bagi kalian daripada api neraka, sebagaimana perisai yang kamu gunakan di dalam peperangan. Jadi siapin puasa dijadiin istimewa banget sama Allah Ta'ala. Terang-terangan kagak puasa, udah kagak puasa terang-terangan lagi, dosanya double. Dosanya double. Ditolak tuh apa yang Allah mau kasih. Ditolak terang-terangan apa yang Allah mau bagi. Bahkan saking mulianya puasa, Rasulullah SAW bilang, as-shaimu idza aftara sholat alaihi al-malaikatu hatta yafragh. Orang yang berpuasa, kalau pas sampai tiba waktunya berbuka, rapi puasanya terjaga sampai maghrib adzan dia berbuka. Pas dibuka puasa tuh malaikat semuanya ngedoain ini orang, memohonkan ampunan, memohonkan barokah buat ini orang. Kata ya Allah sampai selesai makan minumnya dia. Jadi kita besok pas maghrib dari mulai buka puasa sampai makan besar tuh malaikat terus gak berhenti doain kita, mintain ampunan, mintain berkah kepada Allah Ta'ala. Paham? Makanya Allah masuk bulan suci Ramadan, hitungan hari ini udah dikit lagi puasa Ramadan. Jadi ingat jangannya. Siapin diri kita, niatin dari sekarang. Insya Allah semaksimal mungkin kita bakal jalanin puasa Ramadan dengan sangat baik. Dari sisi adabnya, syarat rukunnya kita perhatiin semuanya. Kita jaga diri kita dari amal-amal yang berbau-bau dosa, amal-amal yang dapat menggugurkan pahala puasa itu wajib diperhatiin, mesti kita perhatiin, kita jaga betul-betul agar apa yang udah Allah siapin kita bisa dapetin nanti. Mudah-mudahan kita Allah galakkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kebaikan, pahala, hasanat yang Allah udah persiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Amin. Mudah-mudahan Allah masukin kita ke dalam golongan orang-orang tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa bi husni barakatihim.
وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.